Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sirojul Fikri. Saya dari Prodi Hubungan Internasional. Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai kepemimpinan dari Abraham Lincoln. Jadi Abraham Lincoln ini adalah presiden ke-16 Amerika Serikat. Abraham Lincoln lahir pada tanggal Minggu 12 Februari 1809. Dia adalah warga negara Amerika asli dan ibundanya bernama Nancy Lincoln dan ayahandanya bernama Thomas Lincoln. Ayah dari Abraham Lincoln adalah seorang tukang kayu atau pengrajin kayu, ibunya adalah ibu rumah tangga. Kehidupan Abraham Lincoln tidaklah semewah yang kita pikirkan. Abraham Lincoln terlahir dari keluarga yang sangat sederhana, bahkan dibilang sangat susah. Dan ibunya meninggal dunia di saat umurnya yang masih sangat kecil. Dan akhirnya ayahnya memutuskan untuk menikah lagi. Dia menikahi seorang gadis yang bernama Sarah Johnson. Sarah Johnson ini adalah dari keluarga yang sangat terpandang. Dan akhirnya Abraham Lincoln disekolahkan di salah satu sekolah. Dia menempuh pelajaran perkiraan satu tahun setengah. Di sini Abraham Lincoln adalah anak yang sangat cerdas dan dia suka sekali dengan membaca. Sangat suka dengan membaca. Buku yang paling disukainya adalah buku-buku tulisan Shakespeare, Byron, The Bible, Aesop Fables, dan Oliver Wendell Holmes. Ya, kebanyakan tema tulisan yang ia sukai bertema melankolis. Dan ini pula yang membuat dirinya jadi cerdas dan kaya akan berbagai pengetahuan. Dan Abraham Lincoln selain gemar membaca, ia juga gemar dengan tulisan dan pintar dengan berorasi. Ia pun adalah seorang orator yang hebat. Ketika Abraham Lincoln berusia 20 tahun, keluarganya pindah ke Illinois. Lalu di tahun 1831, Abe memutuskan untuk hidup sendiri. Ia pindah ke kota New Salem. Di sana, pertama kali dia ke kota dan ia bekerja di suatu toko buku yang cukup populer di sana, dan di sana dia mempelajari banyak sekali keterampilan seperti menulis, membaca dan sebagainya. Di tahun 1834, Abraham Lincoln mendaftarkan diri di legislatif dengan berbagai dukungan dari banyak pihak. Strategi kampanye cukup sederhana. Ia tidak memberikan program partai, tidak ada janji-janji, dan hanya dengan sedikit pidato. Namun yang ia lakukan hanyalah menjabat tangan orang-orang dan bercanda, dan mengunjungi hampir setiap keluarga di daerahnya. Dengan strategi kampanye yang cukup menarik, bahkan dengan strategi yang sama, ia kembali sukses memenangkan pemilihan di tahun 1836, 1838, dan 1840. Abraham Lincoln menjadi sosok legislator muda yang cukup populer dan fenomenal. Di sini Abraham Lincoln adalah salah satu legislator yang tidak sama sekali mencintai dan sangat membenci yang namanya perbudakan. Di eranya itu masih banyak sekali namanya perbudakan dan perang saudara. Di sini satu hal yang cukup fenomenal yang dilakukan Lincoln adalah ketika tahun 1837 ia bergabung dengan 5 orang legislator lain untuk mengutuk perbudakan. Ia menyampaikan pidatonya dengan sangat meyakinkan dan menegaskan betapa bahayanya suatu negara dengan rakyat yang lebih suka menggunakan kekerasan dibanding pemilihan. Di tahun 1840 ia muncul sebagai seorang pahlawan bagi para rakyat jelata, bahkan juga ras-ras minoritas di sana. Ia pun sukses memenangkan suara mayoritas di Illinois. Dan Abraham Lincoln kesuksesannya semakin melonjak. Di tahun 1846 ia mendapatkan nominasi kursi dari Illinois untuk Kongres distrik di USA di House of Representatives 10 hari setelah nominasi ini. Dan pada saat itu perang saudara terjadi antara Amerika berperang dengan Meksiko di kubu selatan dan di kubu utara. Lincoln adalah salah satu presiden yang sangat menentang tentang perbudakan dan ras-ras kulit hitam dan kulit putih. Akhirnya Lincoln menjadi presiden dan menjabat pada 4 April 1861. Dia menjadi presiden Amerika Serikat yang ke-16. Dan di situ awal mula perang saudara terjadi.
Karenanya, Lincoln pun harus berjuang keras untuk menghentikan perang ini. Dengan segala daya upaya, Lincoln berusaha untuk mempersatukan dan mendamaikan perang saudara yang terjadi. Perang ini akhirnya berakhir setelah 4 tahun. Korban jiwa yang harus melayang selama perang ini diperkirakan mencapai 6.000 orang. 600.000 orang. Berakhir perang ini juga dibarengi dengan proklamasi emansipasi yang membebaskan seluruh budak. Lincoln juga berhasil mengubah peperangan ini ke dalam sebuah persatuan dan kebebasan bagi setiap orang di Amerika Serikat. Jadi pada intinya Abraham Lincoln adalah Presiden Amerika Serikat yang benar-benar merubah di eranya pada saat itu. Dia membebaskan para budak-budak pada masa itu dan mempersatukan perang saudara yang terjadi di era kepemimpinan Presiden Abraham Lincoln. Dan dalam pidato Gettysburg Address ini ia bersumpah bahwa pemerintah yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat tidak akan binasa dari muka bumi. Sumpah Lincoln inilah yang dikenal sebagai tonggak demokrasi di Amerika Serikat. Dan kita Indonesia juga memakainya. Oke, sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.